Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama sebagai keluarga besar SCT Aletheia, mari bersama-sama kita mengucapkan visi dan misi SCT Aletheia. Visi, menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk memiliki reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan merayakan serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam metodologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hati, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pembinaan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk datang menghadap hadirat-Nya yang kudus. Kita datang bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Sebab bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Karena itu marilah kita puji Dia yang telah hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertai saudara juga. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, "Rayulah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya demikian besar dan bagaimana kami dapat menundukkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping perak kepadamu." Kemudian Delila berkata kepada Simson, "Beritahukanlah kiranya kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar dan bagaimana engkau harus diikat supaya dapat ditaklukkan." Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan, aku akan menjadi lemah sama seperti manusia lainnya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan kita tahu bahwa setiap kita adalah makhluk yang berdosa di hadapan Tuhan. Makhluk yang hina, yang sebenarnya kita tidak layak
untuk kita datang kepadanya. Namun ketika kita datang kepadanya, kita dengan yakin bahwa Tuhan itu sendiri akan menghapuskan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Agar kita datang dan kita layak beribadah pada pagi hari ini. Pujian di muka Tuhan Yesus yang dimana segala dosa kita bawa kepadanya supaya dosa kita dihapus olehnya. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita pengampunan dosa bagi setiap kita, yang dimana mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu, marilah kita hidup senantiasa di dalam Kristus, karena dikatakan firman-Nya bagi kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita membuka hati kita, telinga kita, untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ali Salim. Beliau adalah Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Dengan kita nyanyikan pujian, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, Maha beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya,
telinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Pada hambanya saya persilakan. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, pimpin sertai setiap kami, pimpin hamba-Mu juga Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga segala firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi satu firman yang membuat kami Tuhan berubah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema di dalam semester ini adalah berbicara mengenai kekudusan hidup. Karena sebagai orang reform, kita juga harus berpikir bahwa kita bukan hanya berpikir hanya mengisi kepala kita, tapi yang tepat salah satu hal yang penting juga adalah kita hidup di dalam kekudusan. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini cukup panjang, yaitu dari Hakim-Hakim pasal ke-16. Namun, saya akan membacakannya beberapa bagian sambil penjelasan satu demi satu bagian firman Tuhan. Kita akan buka dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dahulu. Tapi jangan ditutup ya, jadi kita akan baca cukup panjang ayat 16 ini, pasal 16 ini. Oke, ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu Simson telah datang ke sini, lalu mereka mengadakan pengepungan dan pengadangan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalam itu mereka berdiam diri karena pikirnya menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Nah, saudara sekalian, seorang pemimpin itu adalah seorang yang dipanggil untuk memimpin dengan integritas. Tapi faktanya adalah di dalam kalau kita melihat di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah yang ada, kita bisa melihat banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh itu bukan karena kurang karisma atau kurang kuasa, tapi problemnya adalah karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari khotbah penginjil Hali mengenai Daud yang bagaimana dia jatuh karena dia nafsunya terhadap Batsheba. Dan hari ini kita akan melihat lagi kisah tragis yang terjadi dari seorang pemimpin besar Israel, seorang yang bernama Simson. Seorang yang memiliki kuasa luar biasa, orang yang dipenuhi dengan roh Allah, bahkan dipilih menjadi nasir Allah, tapi ternyata dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Dan kita bisa melihat Simson itu selalu jatuh karena urusan wanita, urusan mengenai nafsunya dia. Kalau kita melihat di dalam ayat pertama di sini kita bisa melihat bahwa Simson itu pergi ke Gaza, dia melihat seorang pelacur lalu menghampirinya. Kita bisa melihat tujuan Simson ke Gaza itu adalah untuk mencari pelacur. Dan itu menunjukkan bahwa, dan ayatnya nanti selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana dia ketika dia berhubungan dengan wanita lain, Filistin yang lain, Delila, itu juga menunjukkan bahwa dirinya dia itu dikuasai oleh nafsunya, bukan oleh penyembahannya kepada Tuhan. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar satu kebenaran penting, yaitu, boleh minta slide-nya? Oke. Seorang pemimpin itu bisa mengalahkan ribuan musuh di luar, akan tetapi dia akan jatuh jika dia tidak mengalahkan nafsu di dalam dirinya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, Simson sebelumnya itu sudah punya istri
Ya, dia tertarik sama wanita Filistin, lalu kemudian dia akhirnya tidak jadi menikah dengan wanita Filistin tersebut. Ya. Dan kali ini kita bisa melihat di dalam ayat pasal 16 ayat pertama di sini bahwa sekali lagi dia jatuh ke hal yang sama. Dia jatuh cinta. Dia bahkan di dalam hal ini adalah dia mencari seorang. Dia mencari seorang pelacur. Sama seperti Yehuda, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, ketika kisah Yehuda disandingkan dengan kisah Yusuf, kita bisa melihat bahwa Yehuda itu mencari seorang pelacur dan dia tanpa dia sadari kemudian dia meniduri menantunya Tamar. Dan kemudian di pasal selanjutnya itu berbicara mengenai Yusuf yang ketika digoda berkali-kali oleh istri Potifar, dia kemudian bisa melawan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah daripada Samson ini yang bisa kemudian walaupun ya dia tidur dengan pelacur, kita bisa melihat Tuhan tidak serta-merta mencabut kekuatan daripada dirinya dia. Dia bisa terus berjuang, bahkan dia bisa mengangkat pintu gerbang itu sampai keadaan jauh. Nah, kalau kita melihat kota Gaza itu kira-kira jaraknya itu 36 mil atau 56 kilometer dari kotanya sendiri, kota Zorah. Nah, saya hitung gitu, kalau kita itu kan manusia kalau jalan kaki itu kira-kira 4 kilometer per jam. Kalau 56 kilometer itu berarti kita jalan sekitar 10 jam lebih ya. Ngapain gitu loh, jalan segitu jauh. Oke lah kalau dia misalkan dia bawa naik kuda bisa lebih cepat ya. Tapi kan ini tempat yang cukup jauh bagi Samson untuk kemudian dia pergi, dan itu yang dilakukan. Dia pergi ke sana dan menghabiskan semalaman dengan seorang pelacur. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Samson ini adalah seorang pemimpin yang mengumbar hawa nafsunya. Ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat sebenarnya tragis yang kemudian kita lihat selanjutnya ketika dia sengaja melawan perintah Tuhan yang melarang dia untuk jatuh cinta atau beristri atau menikahi wanita asing. Dia selalu jatuh di dalam hal tersebut, selalu jatuh 3 kali di dalam tangan perempuan Filistin. Nah, Paulus sebenarnya mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 bahwa kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita bisa melihat di dalam kisah hidup dari Samson itu seakan-akan tidak peduli akan hal tersebut. Dia tidur di tempat pelacur, di tempat bangsa Filistin. Dia nggak care gitu bahwa suatu saat bisa saja terjadi dia itu dikalahkan, dihancurkan. Ya. Dia selalu berpikir bahwa nggak apa-apa, hal itu tidak terjadi dalam diri saya. Di dalam bagian yang di sini, nanti di dalam bagian selanjutnya kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana Samson itu menjadi seorang yang sangat careless. Ya. Kebersuksesan dia selama ini, ya dia bisa mengalahkan bangsa Filistin, bahkan dia bisa mengangkat pintu gerbang yang begitu berat itu. Ya, dia berpikir bahwa Tuhan selalu berserta dengan dia. Padahal sebenarnya hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak langsung menghukum Samson karena hal ini. Ya. Padahal kita bisa melihat musuh-musuh Samson itu adalah musuh-musuh yang licik sebenarnya. Dan dia menggunakan cara yang sama bagaimana untuk menjatuhkan Samson. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, nafsu kita yang tidak dikengkang itu akan dipergunakan oleh setan untuk menjatuhkan kita. Tuhan memang sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita mengabaikan hal tersebut, maka kejatuhanlah yang akan jatuh menimpa kita. Dan kita bisa melihat juga Samson itu adalah seorang pemimpin yang tidak hidup sesuai dengan panggilannya sebagai nasir Allah. Seorang nasir Allah, kadang-kadang ada orang yang mengucapkan nasar ke hadapan Allah, dia mau seperti gimana itu. Tapi kita bisa melihat sebenarnya dia adalah orang yang sangat khusus.
Bahkan malaikat datang kepada orang tuanya mengatakan bahwa ini seorang nazir Allah. Khusus, spesial sekali, dipilih untuk menjadi seorang nazir Allah, bahkan menjadi seorang hakim di bangsa Israel. Tapi kita bisa melihat ternyata di dalam kehidupannya dia tidak memenuhi hal tersebut. Nah, seorang nazir Allah ya itu punya 3 syarat. Kalau kita membaca dari Bilangan pasal 6 maupun di dalam Hakim-Hakim 13, kita bisa melihat ada 3 larangan yang dipantang oleh seorang nazir Allah. Yang pertama adalah pantang anggur atau minuman keras. Nah, seorang nazir Allah itu ada seorang yang harus menjauhkan diri dari anggur, minuman keras, cuka anggur, atau semua produk anggur lainnya. Memang kalau kita membaca seluruh kisah Simpson di dalam kisah di Hakim tidak ada tulisan bahwa Simpson minum anggur atau minuman keras. Tapi saya duga kemungkinan dia juga melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena tidak mungkin dia bisa tidur di pangkuan Delila tanpa disadari. Yang kedua, dia harus menghindari jenazah atau mayat atau bangkai. Bahkan kalau kita melihat di dalam berkisah kitab, seorang nazir Allah pun bahkan kalau melihat kecuali saudara dekat itu tidak boleh melayat, tidak boleh menyentuh jenazah daripada orang yang dikasihinya. Ya, jadi keluarga dekatnya pun tidak boleh disentuh, tidak boleh dirangkul, tidak boleh dipeluk. Nah, kita bisa melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 8 sampai 9, Simpson jelas melanggar hukum yang kedua di sini. Ketika Simpson diserang oleh singa di dalam pasal 14 sebelumnya, ya, dia kemudian mengalahkan singa tersebut, lalu singa itu kalah dan kemudian setelah kembali melewati tempat tersebut, dia melihat bahwa ada sarang lebah di dalam rusuk daripada singa tersebut. Lalu kemudian Simpson mengambil madu daripada yang ada di rusuk singa tersebut yang sudah menjadi bangkai, lalu dia makan dan dia berikan juga madu tersebut kepada orang tuanya tanpa kasih tahu asal dari mana. Nah, ini jelas sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum yang kedua. Dia tidak menghindari jenazah, bahkan mengambil madu dari bangkai singa. Dan yang ketiga kita bisa melihat di dalam pasal selanjutnya, pasal 16 ayat 4 selanjutnya, ketika dia kemudian rambutnya dipotong. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Saya akan membacakan buat kita semua. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, "Rayulah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya demikian besar dan bagaimana kami dapat menuduhkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu." Kemudian Delila berkata kepada Simpson, "Beritahukanlah kiranya kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar dan bagaimana engkau harus diikat supaya dapat ditaklukkan." Bapak-Ibu sekali, kita bisa melihat di sini bahwa Simpson sekali lagi untuk ketiga kalinya jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin. Dan dia kemudian dijual sebenarnya oleh Delila dengan harga 1.100 keping uang perak. Ya, ada yang coba menghitung kira-kira ini kan satu orang raja kasih seperti ini ya. Ini kita nggak tahu rajanya berapa ya. Ada yang mengkira sekitar 5 ya. Jadi kira-kira itu bisa dihitung besarnya yang Delila akan dapatkan adalah 550 kali gaji setahun. 550 kali gaji setahun. Jadi kamu kerja setahun itu dapatnya berapa? Dikali 550 kali. Jadi uang yang amat sangat besar, yang makanya dia heran kalau sampai kemudian Delila juga melakukan menjual Simpson untuk hal ini. Ya. Apa sih kesalahan Simpson? Ya. Simpson itu jatuh cinta kepada orang yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Memang di dalam banyak hal orang bisa jatuh cinta kepada siapapun. Ya. Dan cinta itu kadang-kadang membutakan seseorang. Tapi firman Tuhan sebenarnya memberikan arahan kepada dia. Ya. Dia itu adalah seorang nazir Allah.
Dan dia melupakan hal tersebut. Dia yang hanya dipikirkan hanyalah kenikmatan. Dia lebih suka mementingkan kenikmatan pribadinya daripada hidup sebagai seorang nasir Allah. Nah, kita semua sama ya dalam hal ini. Anak-anak muda juga sering kali salah di dalam jatuh cinta, ya. Salah di dalam memilih pasangan hidup, ya. Walaupun sudah diberitahu berkali-kali oleh orang tua atau oleh teman, oleh gurunya, oleh dosennya dan segala macam. Kita bisa melihat Simson sebenarnya sudah diperingatkan. Ketika dia jatuh cinta pertama kali pada perempuan Filistin, orang tuanya Manoah dan juga istrinya memberitahu kepada, apa enggak ada perempuan lain bangsa Israel sampai kamu harus pilih istri yang pertama di situ. Dan kemudian kita bisa melihat ketika kisah yang di situ, ya, kemudian Simson mengadakan perkawinan dan membuat sebuah teka-teki. Ya, lalu kemudian para orang-orang Filistin kota itu tidak mau kalah, kemudian membujuk istri Simson untuk memberitahukan rahasia jawaban dari teka-tekinya. Lalu kemudian terjadi adalah ya Simson ya sudah direngek-rengek, dibujuk-bujuk sampai akhir cerita, lalu kemudian ya sudah akhirnya Simson kalah taruhan. Itu yang terjadi yang pertama. Sudah diberitahu. Yang kedua juga sama, kita di dalam 16 ayat 1 sampai 3. Simson jatuh lagi. Jadi kita bisa melihat sebenarnya di sini bahwa setiap kali kejatuhan itu selalu tidak langsung jatuh begitu saja. Selalu ada peringatan yang Tuhan berikan sebelum kita jatuh. Kisah Daud kemarin kalau kita perhatikan ya yang dikhotbahkan oleh minggu lalu oleh penginjil Hali, kita bisa melihat bahwa Daud sudah diberitahu Betsheba itu istri Uria, orang Het itu sudah diberitahu. Daud ini istri orang, sudah ada peringatan. Dan hal yang sama juga sebenarnya terjadi terhadap Simson. Orang tuanya sudah memperingatkan, apa enggak ada orang wanita Israel yang lain, kamu pilih orang Filistin. Dan ini yang terjadi ya. Simson selalu melawan perintah daripada Tuhan. Bahkan peringatan daripada Tuhan pun diabaikan. Nah, seorang pemimpin yang membiarkan hatinya dikendalikan oleh nafsu, cepat atau lambat akan menyerahkan hidupnya kepada musuh daripada Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semua. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan, aku akan menjadi lemah sama seperti manusia lainnya. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan. Ia pun mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sementara ada orang yang siap menyergap di kamarnya, bersuruhlah perempuan itu kepadanya, orang Filistin menyergap engkau Simson. Tapi tali-tali busur itu diputuskannya seperti tali rami putus kena api, dan letak kekuatannya pun belum ketahuan. Kata Delila kepada Simson, benar-benar engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang beritahukanlah kiranya kepadaku bagaimana engkau dapat diikat. Kita bisa melihat di sini sudah pertama kali si Simson itu diperdaya oleh Delila. Ya. Lalu yang kedua kita melihat di dalam ayat 11. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum dipakai untuk apapun, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Lalu Delila mengambil tali baru dan mengikatnya dengan tali-tali itu. Bersuruhlah ia kepada Simson, orang Filistin menyergap engkau Simson. Sementara itu ada orang yang siap menyergap di kamarnya. Namun tali-tali itu diputuskannya dari tangannya seperti benang saja. Delila berkata lagi kepada Simson, sampai sekarang engkau mempermainkan dan membohongi aku. Beritahukanlah kepadaku bagaimana engkau dapat diikat. Jawab Simson kepadanya, kalau engkau menenun 7 jalin rambutku dengan benang pada alat tenun lalu mematoknya pada dinding, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Ini yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, kita lanjut ayat 14. Setelah perempuan itu mengokohkan tenunan itu dengan patok, bersuruh ia kepadanya, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ia pun terjaga dari tidurnya dan disentakannya lepas patok dan benang pada alat tenun itu. Kata perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal engkau tidak sepenuhnya untukku.
sekarang sudah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitahukan kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar. Karena berhari-hari perempuan itu merengek-rengek dan terus mendesaknya, batinnya tertekan sampai mau mati rasanya. Nah, kita bisa melihat perbuatan Delila itu ada 4 kali ya di sini. Ya, kita bisa melihat bahwa Delila itu berusaha menekan Simson untuk tahu rahasianya ini. Dan kita bisa melihat nafsu membuat Simson itu tuli terhadap bahaya yang sebenarnya akan dihadapi. Kita nggak tahu kenapa, apakah Simson itu sadar atau enggak bahaya yang dihadapi. Memang nggak dicatat gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Simson itu terlalu gampang percaya sama Delila, atau sebenarnya dia itu terlalu bodoh sampai nggak menyadari intensi daripada Delila. Kita bisa melihat memang Simson itu selalu bermain-main dengan dosa dari kisah-kisah sebelumnya. Ya. Dan dia berpikir ketika pasal 16 ayat 1-3, ketika dia berbuat dosa, dia tidur dengan pelacur, dia masih bisa punya kekuatan, dia masih bisa kendali, musuh-musuhnya bisa mau menangkap dia, dia bisa keluar, dia bisa bahkan bisa bawa pintu gerbang lari jauh. Dia berpikir dia masih bisa. Namun kita bisa melihat apa yang terjadi terhadap diri Simson. Dia itu bukan semakin lemah secara fisik, ya, tapi semakin lemah secara dalam rohaninya dia. Semakin tumpul rohaninya. Ya, nafsunya membuat dia tuli terhadap suara peringatan. Nah, ini sama seperti seorang yang berjalan di pinggir jurang. Ya. Dia keliling-liling, dia jalan sini, jalan sono. Kira-kira dipikir, oh saya bisa ya jalan, keseimbangan saya bagus, bolak-balik gitu loh. Merasa diri hebat. Yang pertama-tama mungkin dia takut, tapi bolak-balik lama-lama berani. Padahal sebenarnya yang bisa saja terjadi ya, dia jalan sedikit, misalkan terpeleset, atau misalkan daerah tempat berpijaknya itu bergoyang, dia bisa jatuh ke dalam jurang. Itulah yang terjadi. Nah, Bapak sekalian, mahasiswa-mahasiswa juga, ya. Seringkali orang juga berpikir hal seperti itu, ya. Oh, nggak apa-apa nonton film semi porno itu nggak apa-apa, cuek aja lah. Saya nggak onani, saya nggak berzina, saya masih bisa menahan diri. Oh, nggak apa-apa, cuek aja gitu loh. Ya. Itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang menganggap rendah dosa. Kita pikir kita bisa menguasainya. Tapi ternyata yang terjadi adalah dosa itu akan menguasai diri kita. Dan kita bisa melihat selanjutnya di dalam ayat 17-19, saya akan bacakan buat kita. Lalu ia memberitahukan kepadanya semua rahasia hatinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, lenyaplah kekuatanku, dan aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Ketika Delila melihat bahwa Simson telah memberitahukan kepadanya semua rahasia hatinya, yang menyuruh orang memanggil raja-raja kota Filistin dengan pesan, kali ini datanglah kemari, sebab ia telah memberitahukan kepadaku semua rahasia hatinya. Lalu raja kota Filistin itu datang kepadanya dengan membawa uang. Kemudian perempuan itu membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seorang untuk mencukur ketujuh jalinan rambutnya. Demikianlah Simson mulai ditaklukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Lalu perempuan itu berseru orang Filistin menjerat, engkau Simson. Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya, seperti yang sudah-sudah aku akan luput dan meronta lepas. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Lalu ia diperbudak sebagai penggiling di penjara. Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan di sini, Simson itu kehilangan kekuatannya bukan karena rambutnya dicukur. Ya. Kita tahu bahwa seorang nasir Allah itu tidak boleh mencukur rambutnya karena menunjukkan dia harus taat kepada Tuhan. Ya. Tapi ketika dia sudah tidak taat kepada Tuhan, ada orang lain mencukur rambutnya, maka kita bisa melihat bahwa kekuatan dia hilang daripadanya. Ya, tapi yang menarik kita bisa melihat Simson berkata begini, seperti yang sudah-sudah aku akan luput
dan meronta lepas. Nah, ini adalah kalimat yang menakutkan sebenarnya. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita bisa melihat di dalam perikop sebelumnya, dia pikir dia pergi ke pelacur, Tuhan tetap menyertai dia. Tapi kali ini kita bisa melihat bahwa Simson sudah jatuh berkali-kali di dalam dosa, melawan perintah Tuhan, bahkan terakhir tidak menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak menjadi seorang nasir daripada Allah. Kali ini benar-benar terjadi, Tuhan meninggalkan dia. Nah, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, kita semua bisa tetap berkhotbah, bisa tetap melayani Tuhan, bisa tetap aktif di dalam gereja, tapi kuasa daripada Roh Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Seorang pemimpin yang dikuasai oleh nafsunya itu kehilangan kepekaan rohaninya. Bapak, Ibu sekalian dan saudara-saudara, nafsu itu seperti kuda liar. Ya, kalau tidak dijinakkan, dia akan menyeret penunggangnya bawa jauh, bisa menjatuhkan kita, bahkan bisa membawa kita ke pinggir jurang dan menjatuhkan kita. Seorang pemimpin itu dipanggil untuk mengekang hawa nafsunya dengan firman, dengan doa. Nah, kalau kita menghadapi berbagai bentuk dosa-dosa seksual, yang perlu kita lakukan adalah kita stop dan mengakhiri itu dengan segera. Jangan seperti Simson yang bermain-main dengan hal tersebut. Bapak sekalian, di zaman sekarang ini godaan itu sudah bahkan muncul di handphone kita atau di reels kita. Ya. Kita semua tidak luput dari hal tersebut. Ya. Ketika ada wanita seksi goyang-goyang, kita tonton, ya, itu tanpa kita sadari sebenarnya itu merusak diri kita sendiri. Mestinya yang kita lakukan adalah kalau kita tahu ada seperti itu, jangan dibuka. Ya. Saya sharing satu bagian ya, ketika saya menjadi dosen di UPH gitu ya. Saya waktu itu baru menikah, ya masih muda, umur 30, waktu itu 33. Ada satu senior saya, dosen juga, umur 40-an, ya. Dia cerita, ya dia terkena virus. Kenapa? Karena virusnya itu ternyata mancing gitu ya. Kayak ada film apa gitu ya, dia terbuka, dia klik gitu. Terus dia ketawa, iya ketawa, iya nih saya jadi kena virus nih gara-gara ngeklik gitu ya. Dia ngomong sambil ketawa-ketawa, siapa sih nggak bakal jatuh gitu ya. Ya saya sih cuma diem aja gitu, udah gitu saya bantu, saya bereskan virusnya, saya buang virusnya ya, pakai antivirus saya buang gitu. Tapi itu yang terjadi gitu loh. Dia sih masih bersyukur ya, cuman kena virus begitu. Tapi sebagai seorang yang berada di gereja, maka dosa seperti ini sangat berbahaya sekali. Nah, seorang bernama Rick Holland itu berkata, "The consequence of immorality are inevitable and unavoidable." Ya. Bahwa dosa, konsekuensi dari imoralitas itu tidak bisa dihindari. Ya. Kalau itu datang dalam bentuk dosa seksual, ya, itu pasti akan harus dibayar, ada payday. Ya. Ada orang-orang yang mungkin akan membicarakan kita, atau pasangan kita itu yang ketahui lalu marah-marah. Ya. Ada mungkin reporter yang memberitahu, ya siapa tahu kan Bapak Ibu sekalian, yang nanti kan kalian kalau jadi pengkhotbah terkenal atau hamba Tuhan terkenal, kemudian di reporter, hamba Tuhan melakukan apa begitu. Ya. Lalu bisa juga terjadi kehamilan, ada juga dosa penyakit seksual tersebar, ada perasaan bersalah yang terus meningkat. Ya. Nah, ini yang bisa terjadi ketika tadi dikatakan di sini adalah kita jatuh di dalam dosa seksual. Ya. Bahwa akan ada payday, akan ada bayarannya. Nah, kalau kita bisa melihat kembali di dalam hal ini, Simson, ya ini payday-nya Simson. Ya. Selama ini dia lolos. Dia menikahi wanita Filistin, lolos. Dia tidur dengan seorang pelacur, lolos. Kali ini sama Delila tidak lolos. PD-nya sudah jalan.
Namun kalau kita melihat di dalam ayat 22, ada satu hal yang menarik. Firman Tuhan mengatakan, tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Ya, ini adalah bagian firman Tuhan menyatakan bahwa ada kasih karunia Tuhan terhadap Simson. Ya, di mana kasih karunia itu lebih besar daripada kejatuhan daripada Simson. Ada jalan pemulihan. Ini menyimbolkan bahwa kasih Tuhan itu akan merestorasi diri Simson sendiri. Ya. Dan kita bisa melihat di dalam ayat 28, Simson berkata, lalu bersuruhlah kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatkanlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja ku balas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Ya, kita kalau membaca ini kita tahu bahwa rambut Simson itu tumbuh, itu bukan berarti Simson kekuatannya kembali. Tidak. Dia harus menjadi pelawak. Ya, harus bekerja sebagai seorang pelawak, kerja menjadi penggiling di penjara, ya. Tapi kita bisa melihat di sini kemudian Tuhan merestorasi kekuatan Simson lagi, ya. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan tersebut, dia kemudian membunuh banyak orang-orang Filistin. Sebagai seorang Israel, tugas seorang pemimpin rohani orang Israel itu mengalahkan bangsa Filistin. Kita bisa melihat Simson tidak menjalankan itu dengan baik. Dia bahkan tidur dengan orang Filistin. Dia bolak-balik ke daerah Filistin sedemikian rupa. Dia tidak menjalankan perannya. Tapi ketika dia mendapatkan kekuatan itu kembali, dia menjalankan perannya. Dan itu mungkin sebabnya kenapa kemudian Simson dimasukkan di dalam Ibrani 11 ayat 32 sebagai bapak orang beriman. Walaupun kita lihat sebenarnya hidupnya dia itu tidak menunjukkan iman kepada Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Simson? Yang pertama, bagi kita yang nanti akan menjadi pemimpin atau beberapa yang jadi pemimpin, ya, jangan pernah main-main dengan dosa tersembunyi. Simson itu tidak jatuh sekaligus langsung, tapi selangkah demi selangkah dia jatuh. Kejatuhan besar itu selalu dimulai dengan kompromi yang kecil. Yang kedua yang kita bisa pelajari juga ada penghiburan di dalam Injil. Ya. Kalau kita melihat kehidupan daripada Tuhan Yesus itu adalah seorang pemimpin sejati yang tidak tunduk oleh hawa nafsu. Ketika dia lapar, dia dicobai untuk mengubah roti merubah batu menjadi roti. Dia tidak melakukan hal tersebut. Kalau Simson menyerahkan rahasianya kepada wanita kafir, Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Kalau Simson kehilangan kuasanya karena nafsu, kita bisa melihat bahwa Yesus menunjukkan kuasa terbesarnya. Dia mengalahkan keinginannya untuk menghindari cawan penderitaannya, dan dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Kehidupan Simson mengajarkan bahwa seorang pemimpin bisa gagal bukan karena musuh di luar, tetapi karena nafsu di dalam. Dan musuh yang paling berbahaya bagi Simson itu bukanlah tentara Filistin, tetapi nafsu di dalam dirinya sendiri. Nah, karena itu kita dipanggil untuk berjaga-jaga, dan terutama para pemimpin kita semua sebagai pemimpin rohani. Kalau Simson gagal, Tuhan tetap berkarya dalam kehidupannya dia. Yesus Kristus pemimpin kita telah menang atas segala pencobaan. Dia dicobai dalam segala hal tetapi tidak berdosa. Dan karena itu dia sanggup menolong kita di dalam kelemahan kita. Karena itu mari kita semua kembali kepada Kristus. Mari kita semua meminta kekuatan daripada Tuhan dan menyalipkan hawa nafsu daripada diri kita. Agar kita bisa tetap setia di dalam panggilan kita sebagai umat dan pemimpin Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kehidupan daripada Simson, kehidupan yang berlinang di dalam dosa, kehidupan yang kemudian dijatuh di dalam dosa, dan kemudian kehidupan di mana Tuhan memulihkan kembali harkat dirinya sebagai seorang pemimpin Israel, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, Tuhan, mulai memberikan peringatan kepada kami sekalian. Bagaimana kami mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam diri kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, biar kisah daripada Simson ini selalu mengingatkan kami, Tuhan. Ketika kami dicobai oleh dunia ini, melalui pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan hal tersebut.
sama seperti Kristus yang bisa mengalahkan semua pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrar pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang derita sengsara, di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan kita juga bersyukur bahwa kita boleh ada sampai hari ini untuk semua karya kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Maka dari itu marilah kita mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai korban syukur bagi Tuhan. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati kita berikan kepada Tuhan. Ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami menaikkan pokok doa kami ya Bapa.
Pada saat ini kami mau berdoa ya Bapak. Bagi badan pengurus Sinode GKT, kiranya Engkau terus memberkati BP Sinode. Kiranya mereka dapat bersatu hati dalam mereka memajukan Gereja Kristus Tuhan GKT yang lebih baik lagi ya Bapak. Kami berdoa bagi ketua sampai jajaran pengurus, kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat agar mereka bisa menjadikan GKT lebih baik lagi ke depannya ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk sekolah Aletheia yang ada di seluruh Indonesia. Engkau menolong sekolah Aletheia ini ya Bapak, kiranya dapat menjadi berkat bagi anak-anak untuk mereka bisa bersekolah dengan baik dan terlebih membuat anak-anak yang belum percaya kepada Kristus menjadi percaya pada Kristus. Dan Bapak, kami juga telah memberikan persembahan kami padamu. Biarlah persembahan ini ya Bapak dapat dipergunakan dengan sebaiknya. Dan berikanlah hikmat bagi setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah setiap doa kami ya Bapak. Dalam nama Kristus Yesus perantara kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Doksologi berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ali Salim dan kita akhiri dengan Amin Song. Terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah yang berdaulat, yang memberikan kekuatan kepada Simson bahkan dalam kelemahannya juga, meneguhkan engkau dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Kristus Yesus yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, memulihkan engkau setiap hari dalam pengampunan dan pengharapan. Dan kiranya Roh Kudus yang memberi kuasa bagi orang lemah, memenuhi engkau dengan kebenaran, keberanian, kesetiaan, dan kekuatan baru untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Damai sejahtera Allah menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu dulu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.